Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM resmi mengajukan banding ke FIFA. Langkah ini diambil setelah mereka dijatuhi sanksi terkait dugaan manipulasi dokumen 7 pemain naturalisasi Harimau Malaya. Saat ini kasus tersebut juga dipantau langsung oleh AFC. Informasi lainnya pemirsa, Timnas Indonesia U17 memulai langkah Piala Dunia U17 2025 dengan hasil pahit. Sempat unggul lebih dulu melalui gol Sahabi Koli, namun skuad asuhan Nova Arianto harus takluk dari Zambia. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Timnas Indonesia U17 memulai langkah di Piala Dunia U17 2025 dengan hasil pahit. Skuad asuhan Nova Arianto harus takluk dari Zambia pada laga perdana grup H. Kekalahan ini membuat Garuda Muda menempati posisi ketiga klasemen sementara. Timnas Indonesia U17 harus menelan pil pahit pada laga perdana grup H Piala Dunia U17 2025. Sempat unggul lebih dulu melalui gol Jabi Goli pada menit ke-12 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti, skuad asuhan Nova Arianto gagal mempertahankan keunggulan. Zambia bangkit dan membalikkan keadaan lewat 2 gol Abel Nyirongo serta 1 gol Lukonde Muale. Sejak awal pertandingan, tekanan tinggi dari Zambia membuat lini belakang Garuda Muda kerepotan. Bahkan pada menit pertama Mapalo Simut sempat mencetak gol cepat tetapi wasit menganulirnya karena posisi offside. Meski demikian, permainan serangan lawan membuat Garuda Muda kesulitan keluar dari tekanan. Menurut catatan resmi FIFA, kekalahan ini membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup H tanpa poin. Di sisi lain, Zambia naik ke posisi kedua dengan 3 poin dari 1 laga, sementara Brazil memimpin klasemen berkat selisih gol yang lebih besar. Honduras berada di posisi juru kunci setelah kalah telak di laga pembuka. Kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi pasukan muda Garuda. Mereka dituntut segera bangkit karena akan menghadapi ujian berat pada laga berikutnya melawan tim kuat Brazil Jumat 7 November 2025. Laga itu dipastikan tidak akan mudah, namun Nova Arianto berharap anak asuhnya mampu tampil lebih solid demi menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Brasil U17 tampil menggila pada laga perdana Piala Dunia U17 2025. Setelah meraih kemenangan telak 7-0 atas Honduras, hasil ini menjadi sinyal bahaya bagi Timnas Indonesia U17. Timnas Indonesia U17 harus mewaspadai kekuatan Brasil U17 yang tampil impresif pada laga perdana Piala Dunia U17 2025. Tim berjuluk Selekau itu mencatat kemenangan telak 7-0 atas Honduras U17 pada matchday pertama grup H di Peachtree Aspire Academy Selasa 4 November 2025 malam waktu Indonesia Barat.
7 gol berhasil dicetak oleh Juan Pablo Del Moraes Barbosa, Victor Hugo Angelo Candido, dan Gabriel Mack. Hasil tersebut menempatkan Brasil di puncak klasemen sementara dengan 3 poin, sementara Honduras terpuruk di dasar klasemen tanpa poin. Pada laga selanjutnya, Brasil akan menghadapi timnas Indonesia U17, sedangkan Honduras dijadwalkan berduel dengan Zambia U17. Kedua pertandingan akan digelar pada Jumat 7 November 2025. Sementara itu, skuad asuhan Nova Arianto sebelumnya harus mengakui keunggulan Zambia dengan skor 1-3 pada laga pembuka. Sehingga hasil positif kontra Brasil menjadi kunci penting bagi Garuda Muda untuk menjaga peluang lolos dan tetap bertahan di ajang bergengsi dunia tersebut. Liverpool sukses meraih kemenangan penting atas Real Madrid dengan skor tipis 1-0 di Anfield pada laga fase Liga Champions. Dalam pertandingan, Alexis Mac Allister menjadi pahlawan The Reds. Liverpool meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Madrid dalam duel fase Liga Champions yang berlangsung penuh intensitas di Stadion Anfield. Alexis Mac Allister menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol tunggal lewat sundulan tajam di babak kedua. Kiper Madrid Thibaut Courtois tampil impresif dengan sejumlah penyelamatan krusial meski akhirnya kebobolan 1 gol. Tambahan 3 poin membuat The Reds naik ke posisi ke-6 klasemen sementara dengan raihan 9 poin, sejajar dengan Real Madrid di peringkat ke-5. Pasukan Arne Slot langsung tampil percaya diri di hadapan publik Anfield, menguasai jalannya laga sejak menit pertama. Peluang terbaik Liverpool datang lewat tembakan keras Dominik Szoboszlai di menit ke-28 yang berhasil ditepis Courtois secara refleks. Tendangan Szoboszlai yang mengenai tangan Aurelien Tchouaméni sempat ditinjau VAR, namun wasit menilai tidak ada unsur pelanggaran. Liverpool terus menggempur pertahanan Madrid hingga akhir babak pertama, dengan Courtois menjadi tembok terakhir Los Blancos. Gol tunggal Mac Allister tercipta setelah memanfaatkan bola mati hasil pelanggaran yang dilakukan Jude Bellingham. Real Madrid mencoba bangkit lewat serangan Kylian Mbappe di menit ke-75, namun tembakannya hanya melebar tipis. Pelatih Madrid Xabi Alonso memasukkan Trent Alexander-Arnold untuk memperkuat serangan, namun perubahan itu tak membawa hasil.
Kombinasi Virgil van Dijk dan Konate menjaga lini belakang dengan disiplin tinggi, memastikan keunggulan tetap bertahan hingga peluit akhir. Kemenangan ini menegaskan bahwa Anfield masih menjadi tempat yang sulit ditaklukkan dan menjadi simbol kebangkitan Liverpool di Eropa. Pemain timnas Indonesia Kelvin Verdong tampil solid selama 90 menit dalam membawa Lille meraih kemenangan atas Angers. Setelah pertandingan, sang pemain mendapatkan pujian luas di media sosial. Lille berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Angers dalam lanjutan Ligue 1 musim 2025-2026. Hasil ini membawa Lille naik ke posisi 4 besar klasemen sementara dan memperpanjang tren positif mereka di kompetisi domestik. Kelvin Verdong tampil impresif sepanjang laga dengan bermain penuh selama 90 menit di posisi bek kiri. Ia menunjukkan kontribusi penting baik dalam bertahan maupun membantu serangan. Statistik mencatat, Verdong memiliki akurasi operan mencapai 88%, serta melakukan beberapa sapuan dan duel bertahan krusial yang membantu menjaga gawang Lille tetap aman. Gol kemenangan Lille dicetak oleh Felix Korea pada akhir babak pertama setelah memanfaatkan umpan dari Ayub Boyadi. Meski Angers berusaha keras untuk menyamakan kedudukan di babak kedua, pertahanan Lille yang solid membuat mereka gagal mencetak gol balasan. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa Lille semakin solid sebagai salah satu tim papan atas Ligue 1. Penampilan determinatif Kelvin Verdong juga menuai banyak pujian dari media Prancis yang menilai kontribusinya sangat vital dalam sistem pertahanan tim. Bagi Verdong sendiri, performa konsisten di Lille semakin memperkuat reputasinya sebagai pemain naturalisasi asal Indonesia yang sukses meniti karir di kompetisi Eropa dan menjadi bagian penting dari kesuksesan klub Prancis tersebut.
Federasi Sepak Bola Malaysia mendapatkan sorotan tajam dari AFC terkait kasus manipulasi dokumen 7 pemain naturalisasi. AFC meminta agar kasus ini segera diselesaikan dan harus tuntas sebelum akhir tahun depan. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM resmi mengajukan banding atas sanksi yang dijatuhkan FIFA terkait dugaan pelanggaran proses naturalisasi 7 pemain timnas Malaysia. Federasi Sepak Bola Asia atau AFC turut memantau perkembangan kasus tersebut dan meminta agar penyelesaian tuntas sebelum tahun depan. FIFA sebelumnya menjatuhkan sanksi berat kepada FAM setelah menemukan adanya dugaan manipulasi dokumen dalam proses naturalisasi 7 pemain Harimau Malaya. Badan Sepak Bola Dunia itu menghukum para pemain yang terlibat dalam larangan beraktivitas di dunia sepak bola selama 12 bulan. Selain itu, FAM juga dijatuhi denda sebesar 7,3 miliar rupiah. Menanggapi keputusan tersebut, FAM menyatakan telah melayangkan banding resmi kepada FIFA. Federasi juga berencana membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS guna memperjuangkan statusnya para pemain naturalisasi yang dianggap sah secara hukum nasional. Sekretaris Jenderal AFC Datuk Seris mengonfirmasi bahwa AFC terus memantau kasus ini dari dekat. Ia menegaskan pihaknya berharap seluruh proses bisa diselesaikan sebelum akhir tahun 2025 agar tidak mengganggu agenda kompetisi antar negara di Asia. Di tengah badai sanksi tersebut, performa timnas Malaysia di lapangan tetap impresif. Harimau Malaya kini memuncaki grup F kualifikasi Piala Asia 2027 dengan torehan 12 poin penuh dari 4 laga. Malaysia unggul atas Vietnam 9 poin, Laos 3 poin, dan Nepal 0 poin. Kabar kurang baik untuk Jackmania. Striker Persija Jakarta Gustavo Almeida harus kembali ke Brasil untuk menjalani operasi pemulihan cedera yang telah dialaminya sejak awal musim. Pemain berusia 29 tahun itu diprediksi akan absen hingga 3 bulan ke depan. Kabar kurang baik datang untuk pendukung Persija Jakarta. Di Jackmania, striker andalan macan Kemayoran Gustavo Almeida dipastikan harus kembali ke Brazil untuk menjalani operasi pemulihan cedera yang telah mengganggunya sejak awal musim. Musim ini, Gustavo baru tampil dalam 4 pertandingan di Liga Super 2025 hingga 2026 dengan torehan 1 gol dan 1 assist. Minimnya menit bermain membuat kontribusinya belum maksimal lantaran cedera yang belum pulih sepenuhnya. Menurut laporan internal klub, keputusan Gustavo pulang ke Brazil menjadi solusi terbaik agar proses pemulihan berjalan optimal. Tim medis memperkirakan masa pemulihan akan memakan waktu hingga 3 bulan ke depan sebelum sang penyerang bisa kembali merumput. Dalam pernyataannya, pemain berusia 29 tahun itu mengaku tetap berkomitmen penuh untuk Persija meski harus menepi sementara waktu. Gustavo menegaskan bahwa dirinya akan tetap bersikap profesional dan siap membantu tim setelah pulih nanti.
Ia menyadari tanggung jawab besar sebagai ujung tombak Persija dalam memburu kemenangan dan bersaing di papan atas klasemen. Sebelum bergabung dengan Persija, Gustavo dikenal sebagai striker haus gol. Saat memperkuat Arema FC, ia tampil impresif dengan mencetak 14 gol dari 16 pertandingan. Performanya berlanjut di musim 2024 hingga 2025 bersama Persija, di mana ia menjadi top skor tim dengan 18 gol. Kini, meski harus absen sementara karena cedera, Gustavo tetap optimis bisa kembali lebih kuat. Sang striker menegaskan akan memberikan segalanya untuk Macan Kemayoran ketika sudah pulih sepenuhnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.